Sorry ass DJ. Oke teman-teman, nah sekarang saya pengen kasih tahu nih, sebulan yang lalu saya coba mengawinkan ikan cupang di soliter ukuran 30 kali 20 kali 20. Jadi panjangnya itu 30 cm kali 2, untuk lebarnya 20 dan ketinggian 20. Nah disitu saya mengawinkan ikan cupang jenis giant dan saya cross dengan betina big ear white platinum. Jadi sampai sekarang umur si burayak sudah 3 minggu belum saya angkat gitu. Jadi sebenarnya jadi eksperimen saya gimana sih jadinya gitu kalau misalkan saya kawinkan terus pas sudah anakannya sudah ada burayak, tidak saya pindahkan ke tempat pembesaran. Nah jadi seperti apa gitu. Jadi untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini yang saya coba kasih lihat buat teman-teman ini adalah penampakan dari burayak umur 3 minggu ya teman-teman, yang sebelumnya saya kawinkan. Ini ikan giant Nemo Candy. Nah saya kawinkan dengan saya crossing dengan betina big ear white platinum. Dan sekarang ini anakannya sudah berumur 3 minggu. Saya memijahkan di sini di soliter ukuran 30 kali 20 kali 20. Jadi pertama settingan airnya ini 15 atau 10 cm sampai dengan 15 untuk memijah kemarin. Setelah anakannya menetas, air saya setting ketinggian kira-kira ini 18 cm ya atau 17 cm. Saya tambahkan airnya karena ini percobaan saya mau tahu apakah si pejantan mampu menjaga anak sampai dengan anak-anaknya besar atau si burayak dimakan oleh bapaknya. Jadi ini hanya saya tambahkan air teman-teman. Jadi kurang lebih ini sudah ada 3 minggu lebih di soliter ukuran 30 cm ini. Jadi anakannya tuh sekarang udah pada besar-besar. Kemarin itu saya coba mengawinkan ada 6 pasang. Jadi 6 pasang saya kawinkan, 1 gagal ya teman. Jadi ini giant semua dan ini yang kedua. Ini pejantannya giant. Nah, ini anaknya usia 3 minggu. Anaknya ya nggak begitu banyak. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan kita mengawinkan ikan di tempat yang seperti ini, seharusnya setelah umur burayak 4 hari harus kita pindah ke tempat pembesaran agar hasilnya maksimal. Kalau hanya di tempat seperti ini, anakannya sedikit ya teman-teman anakannya, tapi dia cepat besar. Ini giant juga ya teman-teman. Nah indukannya nih, ini indukannya. Ini udah tua banget, ini udah umur 8 bulan lah. Nah kemudian ini juga giant. Ini giant, ini juga anakannya banyak nih giant yang ini. Cuman untuk badannya
anakannya itu kecil-kecil ya teman-teman, beda sama yang lain, udah pada besar-besar. Oke, ini jadi 4 ini giant, satu lagi ini Hellboy super red sih, lainnya lain Hellboy. Jadi ini gagal, yang ini nggak ada anaknya. Dan satu lagi di sini saya taruh kemarin ketendang pecah, jadi mau nggak mau saya taruh di lubukan saya di sana, tempat lubukan saya. Oke teman-teman, saya mau nggak mau ya saya taruh di sini karena pecah dia soliternya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kira-kira 3 hari lagi mungkin nanti saya akan angkat ini indukannya untuk saya pijah kembali. Oke teman-teman, ini hasilnya. Jadi anaknya tuh banyak yang entah selo, ada yang selo, ada juga yang putihnya ngikutin indukan betinanya. Jadi hasil 4 ini saya kawinkan dengan betina big ear white opak ya teman-teman. Saya mau tahu bagaimana hasilnya, jadi saya crossing aja di giant ini dengan betina white opak, dan betinanya saya kasih lihat ya teman-teman. Nah ini betinanya, ini betinaan yang kemarin saya kawinkan ya teman-teman ya. Oke, nih itu betinanya. Nah di bawah ini akuarium burayak usia 2 bulan. Ini anakan giant, plakat giant usia 2 bulan, dan giant half moon. Jadi di sini nanti ada giant half moonnya juga, ekornya pada lebar-lebar, tata jadinya HMPK atau ada yang half moon juga ikutin induknya. Nah, jadi di sini anakannya udah ada yang saya sortir di sini, yang saya rasa bagus anakannya. Nah ini buka aja jadi kayak black samurai, tapi ini masih umur 2 bulan ya teman-teman. Ini masih umur 2 bulan, kelihatan ya. Nih umur 2 bulan ya teman-teman. Tuh, jadi ada hitamnya, ada birunya, ada putihnya. Tuh. Ini jadi kayaknya bakal ada half moonnya juga ini, jadi giant half moon umur 2 bulan. Jadi sebelumnya ini ada banyak teman-teman, saya jual per partai 20 ekor saya jual itu dulu, dan ini sisanya sebenarnya baru saya sortir ya, saya naikin ke toples. Jadi ini sampelnya yang udah jadinya nih, tinggal digedein aja sama nungguin kasih warnanya ya. Kayaknya ada almondnya nih, atau bisa juga jadi HMPK.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita, pembahasan kita yang saya kasih lihat tentang mengawinkan ikan di soliter, dan saya tidak angkat sampai dengan burayak umur 3 minggu, dan ini penampakannya. Dan untuk selanjutnya saya akan berikan informasi kembali tentang eksperimen saya di ikan cupang. Jadi buat teman-teman, bila membijakkan ikan cupang dan sudah menetas telurnya, sudah berumur 4 hari, lebih baik ditaruh di kolam pembesaran atau di tempat yang lebih luas ya teman-teman. Jangan ditaruh di tempat pijah. Walaupun airnya kita tambahkan dan burayak bisa besar, tapi hasilnya kurang. Jadi hasilnya anakan di sini kurang bukan karena dimakan oleh indukannya, tapi kemungkinan ada juga burayak-burayaknya yang mati, dan kita pun nggak tahu kalau misalkan masih burayak mati pun belum kelihatan ya teman-teman. Jadi masih kecil banget ya, seukuran jarum gitu, itu warnanya transparan. Kalau memang ada yang mati, kita nggak bisa itu terpantau. Nah, jadi ini penampakannya ya teman-teman. Ini percobaan saya mengawinkan ikan di soliter 30x20x20 tanpa pindah ke tempat pembesaran, dan usia burayak saat ini sudah di 3 minggu. Berarti di sini di soliter ini ikannya sudah kurang lebih hampir sebulan. Air di sini settingan pertama saya 10-15 cm untuk mengawinkan. Kemudian setelah menetas umur burayak sudah sekitar 1 minggu, saya tambahkan airnya, saya tinggikan airnya. Jadi kesimpulannya, mengawinkan tanpa memindahkan bisa, tapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, ini anakannya masih saya kasih makan dengan Artemia, dan saya mix dengan Daphnia magna. Jadi anakannya ya ini ada yang kecil, ada yang masih kecil juga, ada yang ini sudah besar nih. Kalau ini indukan yang ini anakannya udah bisa besar ya, tuh. Jadi tergantung gimana genetik si indukannya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan saya begitu. Setelah burayak berumur 4 hari, kita kasih makan, lalu lebih baik dipindah ke tempat pembesaran bila burayak sudah bisa berenang dengan lurus. Jangan ditaruh di tempat pijah terlalu lama, karena nanti hasilnya tidak memuaskan atau malah anakan burayaknya itu bisa mati dan air sudah jenuh, tidak bagus lagi untuk si burayaknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Di lain kesempatan akan saya sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.